Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menganalisis strategi dan taktik dalam permainan bola voli. Sama halnya dengan permainan sepak bola, permainan bola voli pun membutuhkan taktik dan strategi demi tercapainya kemenangan. A. Analisis strategi dan teknik penyerangan dalam permainan bola voli. Taktik adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari kemenangan secara sportif. Taktik penyerangan dapat diartikan sebagai suatu cara atau siasat yang dilakukan untuk mengungguli lawan saat pertandingan. Dalam permainan bola voli, taktik penyerangan berarti suatu cara yang diterapkan agar dapat mematikan bola di daerah lawan sesuai dengan peraturan permainan. Yang pertama, pola penyerangan. Dalam permainan bola voli, menyerang lebih sering dengan pukulan smash karena gerakan ini merupakan teknik yang paling jitu dalam mematikan lawan. Ada 4 jenis smash, yaitu frontal smash, frontal smash dengan twist, smash dari pergelangan tangan, dan dump. Berhasil tidaknya suatu penyerangan yang dilakukan oleh smasher bergantung pada umpan yang diberikan oleh setter. Seorang smasher dapat melakukan serangan dengan efektif jika mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, kualitas umpan yang diberikan setter. 2. Posisi blok yang dilakukan oleh lawan. 3. Posisi dari pertahanan lawan. 4. Kemampuan teknik penyerang. 5. Kondisi regu penyerang dan kondisi regu bertahan. Selain itu, dalam melakukan smash ada 4 tahap gerakan yang harus dilakukan. Antara lain, tahap pertama run up atau lari menghampiri bola. 2. Tahap take off atau melompat. 3. Beat atau memukul. 4. Landing atau mendarat. Agar proses menyerang lebih terkonsep, maka ditetapkanlah beberapa pola penyerangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknik penyerangan 4SM 2SU. Artinya teknik ini menggunakan 4 smasher dan 2 set upper. Keterangannya, set upper pertama dan set upper kedua, smasher pertama dan sampai smasher keempat berarti smasher 1, 2, 3, 4, smasher 1 dan smasher 2 tempatnya harus berlawanan karena kemampuan dan kekuatannya hampir seimbang dalam produktivitas serangan terhadap lawan. Smasher 3 lebih baik daripada smasher 1 sehingga ditugaskan membantu smasher 2, di mana kemampuan menyerangnya kurang dibanding smasher 1. Smasher 4 membantu penyerangan smasher 1 sehingga dalam posisi bagaimanapun kekuatan menyerangnya seimbang dalam regu tersebut dalam peraturan permainan. B. Sistem 4 smasher dan 1 set upper dan 1 universaler. Keterangannya, smasher 4 merupakan smasher terbaik. Set upper dan universaler selalu berlawanan posisi dalam pergeseran posisi. Universaler memiliki kemampuan yang seimbang, dapat memberi umpan, namun tidak sebaik set upper. Namun kemampuan dalam smash jauh lebih baik dibanding set upper. Smasher pertama dan smasher ketiga memiliki kemampuan smasher lebih baik dari smasher kedua dan smasher keempat. Smasher ketiga lebih baik daripada smasher pertama sehingga ditugaskan membantu smasher kedua di mana kemampuan menyerangnya kurang dibanding smasher pertama. Smasher keempat membantu penyerangan smasher 1 sehingga dalam posisi bagaimanapun kekuatan menyerangnya seimbang dalam regu tersebut dalam putaran pemain. Yang ketiga, sistem penyerangan 5 smasher dan 1 set upper. Keterangannya, set upper harus bersilang dengan smasher kelima. Selama set upper dalam posisi di depan 3 dan 4, smasher 1 dan smasher 2 harus ada pada posisi di depan salah satu. Hingga ini dimaksudkan untuk dapat diandalkan produktivitasnya dalam penyerangan. Jika set upper tidak mengumpan,
smasher terdekat dengan bola bertugas sebagai pengumpan. Dalam sistem ini, set upper sangatlah berat sehingga pola penyerangannya ini kurang efektif. Yang D, sistem penyerangan ditinjau dari posisi tempat penyerangan dapat dibagi sebagai berikut. Pertama, sistem penyerangan dari tipe posisi 2 dan 4, sistem penyerangan dari tengah posisi 3, sistem penyerangan kombinasi tepi dan tengah posisi 2, 3, dan 4. Oke, cukup. Nah, bisa dipahami ya. Di sini dijelaskan permainan bola voli ya. Kita menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan bola voli. Nah, di sini ada pengertiannya. Ada yang masih ingat bola voli itu apa pengertiannya? Ada yang ingat enggak? Pengertian permainan bola voli, masih ada yang ingat? Udah lupa? Bola voli merupakan olahraga yang dimainkan oleh dua tim yang saling berlawanan. Yang dimainkan oleh berapa orang? 12 Pak. 12? Yo, nomor lawan nomor tim gitu. Nah, Satu tim 6. satu tim 6 orang. Setiap tim ya. Ya, Pak. Nah, tujuannya apa? Tujuan 4 gol, untuk Pak. Menambahkan poin. Apa? Mencetak gol. Mencetak gol itu permainan sepak bola. memenangkan pertandingan, Pak. Menangkan pertandingan bisa. Tapi bukan mencetak gol ya. Kalau mencetak gol itu sepak bola. Mencetak poin. Lempar bola ke Bang. Apa? Ke daerah lawan, Pak. Daerah lawan. Menciptakan poin. Dengan melalui smash. Ya. Nah, di sini di LKS ada juga penjelasannya tuh. Tadi tidak dibaca sama Arya. Ya. Bisa dilihat tuh di halaman 8 tuh. Bisa, Pak. Bisa. Nah, ya. Tujuannya itu adalah melempar bola dari atas net agar bisa jatuh ke area bermain lawan ya. Sudah itu mencegah lawan melakukan penyerangan serupa terhadap tim ya. Nah, itu kalau tujuan dari permainan bola voli. Kalau sepak bola kemarin mencetak gol ya. Kalau yang bola voli itu melempar bola dari atas net ke jatuh ke arena lawan ya, jatuh ke arena permainan lawan. Nah, itu pengertiannya. Nah, di sini kita menganalisis strateginya. Nah, kita menganalisis strategi dan taktik dalam permainan bola voli sama halnya dengan permainan sepak bola. Nah, itu membutuhkan taktik dan strateginya supaya tercapai kemenangan dari permainan tersebut. Nah, di sini dijelaskan taktik adalah suatu cara yang digunakan dalam pertandingan untuk mencari kemenangan ya secara sportif. Nah, apa kemarin itu taktik? Taktik apa? Ada yang masih ingat? Apa taktik kemarin? Taktik dapat diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok maupun tim terhadap lawan dengan tujuan memimpin dan mematahkan pertahanan dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif, atau bisa disederhanakan menjadi suatu siasat yang dirancang untuk menyerang pertahanan lawan. Nah, itu di saat pertandingan apa di awal pertandingan? Kalau taktik tadi. Dalam pertandingan. Dalam pertandingan. Ya. Itulah makanya ada dalam pertandingan itu pola penyerangan ya. Yaitu taktik penyerangan dapat diartikan tadi kan suatu cara atau siasat yang dilakukan untuk mengungguli lawan di saat pertandingan ya. Nah, di sini ada di pola penyerangan ini ada berapa? Ada 4 jenis ya. Yaitu frontal smash. Sudah itu frontal smash dengan twist ya, smash depan dengan memutar. Nah, ini silakan bisa membayangkan ya
Smash tahu kan? Nah, smash ini kalau di lapangan bisa kita praktekkan, tapi kalau ini kita memahami materinya saja ya. Ada 4. Yang pertama itu frontal smash, smash depan ya. Bisa dibayangkan tuh ya, smash depan ya. Sudah itu frontal smash dengan twist ya, smash depan dengan memutar. Sudah itu smash dari pergelangan tangan atau dome, smash pura-pura seperti tipuan ya. Nah, di sini dijelaskan berhasil atau tidaknya suatu penyerangan itu dilakukan oleh smasher atau yang bergantung pada umpan yang diberikan oleh pengumpan. Nah, di sini dijelaskan ada smasher atau pengumpan ya. Nah, di sini kalau bila mau efektif, kualitas yang pertama itu kualitas umpan ya, yang diberikan sama sitter. Itu yang kedua posisi blok yang dilakukan oleh lawan, posisi dari pertahanan lawan, kemampuan teknik penyerangan, dan kondisi regu penyerang dan kondisi regu bertahan. Nah, di sini ada apanya nak? Ada 4 tahap juga ya dalam pola penyerangan. Yang pertama yaitu teknik penyerangan 4 SM atau straight 2 SU ya. Itu bisa dipahami dah nak itu yang gambarnya tuh. Ya, teknik penyerangannya itu. Nah, kalau di sepak bola kemarin posisinya biasa formasi 4-3-3 ya. Kalau ini teknik penyerangannya langsung dijelaskan dan digambarkan di sini ya. SM1, SU1, SM3 ya. SM4. Ini bisa dibayangkan ya, ini lapangan bola voli ini yang gambar yang sebelah itu posisi dari setiap 6 pemain tersebut ya. Nah, sistem 4 SM ya. Kita lanjut lagi. Ya, di sini ada pola penyerangan tadi ya. Teknik penyerangannya itu ada terdiri dari penyerangan 4 SM atau 2 SU ya. Terus yang kedua sistem 4 SM ya. Strip 1 SU, strip 1 U. Ya, di sini dijelaskan. Kalau SM itu tuh smasher ya. Nah, di sini 4 smasher, 1 set upper, 1 universal ya. Sudah itu ada teknik penyerangan 5 SM. Nah, 5 SM strip SU. Nah, setiap SM itu tahu kan? Ini tadi artinya apa? Smasher. Nah, yang kalau SU set sit upper ya. Nah, di sini dijelaskan sistem penyerangan ditinjau dari posisi tempat penyerangan. Nah, yang D-nya. Nah, ini posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bisa dibayangkan ya, bisa dilihat lapangannya. Kalau dalam permainan bola voli itu posisi 1 itu pertama apa? Posisi service ya, posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti putar berbalik arah dengan jarum jam ya. Kalau jarum jam ke kanan, ini ke kiri ya. 1, 2 ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu di dalam lapangannya, di posisi-posisi dalam permainan bola voli. Nah, yang kedua kita masuk lagi yaitu melindungi penyerangan atau cover ya. Yang ini bisa dipahami ya pola penyerangannya ya. Yang jelas yang harus kamu ingat yaitu tadi ya. Yang pertama yaitu gunanya taktik dalam permainan bola voli yaitu untuk mencari kemenangan secara sportif ya. Dan itu untuk mengungguli lawan saat dalam pertandingan. Nah, di sini dijelaskan pola penyerangannya ada 4 jenis ya. Sudah itu taktik penyerangan ada 4 jenis juga ya. 4 tahap. Nah, dalam melakukan smash ada 4 tahap. Nah, harus diingat ya.
Nah, selanjutnya kita masuk yang poin keduanya itu melindungi atau penyerangan. Ya, silakan dibaca siapa yang LKS. Rika, tidak terlalu bising kan? Coba ya Rika. Yang poin 2, melindungi penyerangan atau cover ya. 2. Melindungi penyerang, cover. Cover adalah suatu proses serangan dari pemain penyerang yang melambung kembali dari blok bendungan. Pihak lawan harus diterima oleh pemain sergunya yang bersama-sama telah mempersiapkan diri untuk membela dan membentuk pertahanan. Melindungi penyerang merupakan upaya taktik bermain dengan membantu mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan penyerang dari upaya blok bendungan yang dilakukan lawan. Tujuan dari melindungi penyerang adalah melindungi seluruh lapangan terhadap segala bola yang dilambungkan kembali dari blok pihak lawan. Aktivitas pembelajaran strategi dan taktik penyerangan dalam permainan bola voli. Aktivitas belajar 4 lawan 3 pada permainan Oke, bola cukup. Ya, yang di sini aktivitas pembelajaran strategi dan taktik penyerangan dalam permainan bola voli ini ada aktivitas belajar ya. Aktivitas belajar itu berarti dia di lapangan. Kita di lapangan praktek, yaitu buatlah kelompok 7 orang. Nah, ini kelompok 7 orang terdiri dari 4 penyerang dan 3 pemain bertahan. Nah, itu membuat permainannya. Itu dalam prakteknya ya, Nak. Nah, di sini kita materinya saja. Nah, di sini sudah dijelaskan tadi ya, melindungi penyerangan atau cover. Cover adalah suatu proses serangan dari pemain penyerang yang melambung kembali dari blok atau bendungan. Nah, itu seperti apa tuh, Nak? Cover itu melindungi penyerangan. Nah, di sini dijelaskan pemain penyerang yang melambung kembali dari blok. Nah, proses serangan dari pemain penyerang yang melambung kembali dari blok. Bisa dibayangkan tuh, bisa dipahami tidak? Di dalam permainan bola voli itu ada, apabila kita kena smash atau menyemes ya, kita harus siap memblok bola tersebut. Nah, dari pemain depan itu blok itu ada bendungan tadi ya. Dari blok itu yang melambung kembali dari blok. Nah, itu bisa dipahami ya. Yaitu mengambil bola dari blok tersebut. Bisa dipahami itu, Nak? Ya, Pak. Yang pertama itu blok. Blok itu ya membendung ya. Membendung smash lawan tuh. Nah, bola dari blok tersebut langsung diambil sama pemain lain. Nah, itu dinamakan melindungi atau cover ya. Bisa dipahami ya? Nah, di sini sudah dijelaskan juga, melindungi penyerangan merupakan upaya taktik bermain dengan membantu mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan penyerang dari upaya blok atau bendungan yang dilakukan lawan. Nah, tujuan dari melindungi penyerangan adalah melindungi seluruh lapangan terhadap segala bola yang dilambungkan kembali dari blok pihak lawan. Nah, bisa dipahami itu ya? Dalam permainan bola voli itu kan ada apabila bola itu melambung lagi dari selesai blok, harus siap di cover atau diambil oleh pemain lain ya. Nah, itu tadi yang poin 2-nya. Sekarang kita masuk ke poin B-nya ya. Yang pertama tadi analisis strategi dan taktik penyerangan dalam permainan bola voli. Nah, yang di sini analisis strategi taktik pertahanan dalam permainan bola voli. Nah, silakan Asri. Ya, Asri. Yang B ya, Pak? Ya, yang B. B. Analisis strategi dan taktik pertahanan dalam permainan bola voli. Strategi dan taktik pertahanan dalam permainan bola voli dilakukan oleh pemain bertahan dalam keadaan pasif dan berharap lawan melakukan kesalahan.
Prinsip dari bola pertahanan dalam permainan bola voli adalah dengan bertahan yang baik, regunya akan dapat menyerang. Pertahanan dapat dibagi 3, yaitu pertahanan di atas net, blocking, pertahanan daerah tengah, dan pertahanan daerah lapangan belakang. 1. Pola bendungan. Pertahanan dengan pola bendungan dalam permainan bola voli mencakup 2 aspek, yaitu menerima smash lawan dan membendung bola dengan blok. 2. Taktik membendung. Blok dalam permainan bola voli adalah gerakan menghadang serangan lawan di dekat net dengan cara melompat ke atas sambil meluruskan kedua tangan ke atas. Blok yang sering digunakan dalam permainan bola voli adalah bendungan 1 pemain, 2 pemain, dan 3 pemain. Nah, oke, cukup. Nah, di sini taktik atau strategi dalam permainan bola voli yaitu pertahanan ya. Di sini dijelaskan dalam permainan bola voli dilakukan oleh pemain bertahan dalam keadaan pasif. Pasif itu apa? Mana? Apa? Pasif itu apa? Pasif. Pasif. Nah. Dalam keadaan pasif. Apa? Ayo. Ada yang tahu? Pasif, aktif, apa lagi? Kata-kata yang Pasif itu tidak aktif, Pak. pasif itu tidak aktif. Tidak bergerak gitu. Diam ya. Nah. Berarti aktif gerak terus, Pak. Ya, kalau aktif ya gerak. Tidak pasif. Kalau tidak pasif apa? Aktif, Pak. Jangan dibolak-balik. Nah, dan berharap tadi ya, dan berharap lawan melakukan kesalahan. Nah, di dalam bertahan tadi dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Dia sekedar nunggu. Ya, menunggu bola. Dan berharap lawan melakukan kesalahan. Nah, prinsip dari permainan bola voli dalam pola pertahanan, dalam permainan bola voli dengan bertahan yang baik yaitu dapat regunya akan mendapat menyerang ya. Pertahanan dapat dibagi menjadi 3 yaitu pertahanan di atas net atau blocking ya. Yang kedua pertahanan daerah tengah. Nah, ini bisa dibayangkan daerah tengah nih ya. Di bagian garis tengah di posisi 6 ya, posisi 6. Dan pertahanan daerah lapangan belakang. Belakang berarti posisi 5 6 1. Itu bisa diingat ya. Nah, di sini ada dijelaskan lagi pola bendungan. Nah, di sini ada 2 aspek ya, yaitu menerima smash dan membendung bola dengan blok. Nah, pola bendungan. Bisa dipahami tidak tuh? Pola bendungan tuh, yang 2 aspek tuh. Yang pertama yaitu menerima smash lawan dan membendung bola dengan blok. Nah, kalau menerima smash tuh kayak mana tuh? Menerima smash. Berarti permainan bertahan Berarti, Pak. apa? Nahan bola. Menahan bola. Ya. Nah, ada tuh yang kedua membendung bola dengan blok. Nah, Itu Pak, balikin serangan lawan enggak, Pak? balik Loncat, Pak. Loncat. loncat. Ya, menghadang bola. Nah, itu blok ya. Kalau yang menerima smash tadi berarti bloknya tidak berfungsi. Iya, Pak. Lewat, Pak. Ah, Terima ya. baik. Blok menerima smash. Menerima smash ya. Menerima smash dari lawan itu bola itu bisa di posisi 1, 6, 5. Harus diingat ya. Ini yang posisi tadi nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Ya. Berarti kalau yang posisi memblok bola tadi, blocking tadi, posisi berapa saja tuh? 4-3-2, Pak.
Yang bagian Posisi 4, depan apa? 3, 2 ya, posisi depan ya. Berarti kalau yang menerima smash, posisi 6 Pak, nomor 6. Belakang Pak. 165 ya. Nah, bisa dipahami Asri? Asri melamun tuh. Lihat apa Asri? Apa tadi? Kalau posisi pemain yang menerima smash apa? Posisi apa beberapa saja? Asri. Nah, ayo. Posisi dalam permainan bola voli tadi. Udah ingat kan? Berapa? Kalau Rika? Posisi menerima blok, menghadang blocking, itu posisi berapa tadi di dalam bola voli? Berapa Rika? Itu di halaman 10 tuh ada tuh yang di dalam pertahanan tadi Yang pemain yang paling blocking ya? ya, yang blocking. Nomor berapa saja? 3, 4. Berapa? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah, itu blocking itu seperti apa? Blok. Ngeblok, meloncat, blok ya. Nah, kalau yang menerima smash tadi, Asri, Menerima smash. nomor berapa saja posisinya? Yang jelas di belakang, posisi belakang. 561 ya, Pak? 561 ya. Berarti kalau bola itu lewat dari blocking itu berarti yang 165 itu harus siap menerima smash dari lawan ya. Nah. Dah, bisa dipahami ya? Selanjutnya taktik-taktik membendung bola atau blok. Nah, di sini dijelaskan blok dalam permainan bola voli adalah gerakan menghadang serangan lawan ya dari dekat net atau di dekat net dengan cara melompat ke atas ya sambil meluruskan kedua tangan ke atas. Bisa dipahami itu. Meloncat yaitu meloncat di dekat net ya dengan cara meluruskan kedua tangannya untuk menghadang atau memblok bola dari smash lawan ya. Nah, di sini dijelaskan blok yang sering digunakan dalam permainan bola voli adalah bendungan 1 pemain, 2 pemain, dan 3 pemain. Berarti blok itu bisa 1 orang, bisa 2 orang, dan bisa 3 orang langsung ya. Untuk memblok dari smash dari tim lawan ya. Nah, bisa dipahami itu? Yang jelas kita mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan bola voli ya. Nah, selanjutnya poin 2. Merancang strategi dan taktik dalam permainan bola voli. Yang pertama, penyerangan dalam permainan bola voli ya. Sudah itu pertahanan dalam permainan bola voli. Nah. Di sini aktivitas pembelajaran, nak. Di sini mengaplikasi strategi penyerangan dan pertahanan permainan bola voli. Dah, berarti materi bola voli terdiri dari pertahanan dan penyerangan ya. Berarti ada 2 poin tuh. Di dalam permainan bola voli kita menganalisis strategi dan taktik penyerangan dan pertahanan ya. Hanya 2 poin itu, nak. Kalau yang ini tadi udah merancang, itu untuk praktek di lapangan yang ini, yang halaman 11 nih. Nah, itu bisa dipahami ya, 2 itu ya. Permainan bola volinya nih. Untuk materi selanjutnya kita masuk ke permainan bola basket. Nah,
Tak, bisa disimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Bisa disimpulkan tidak? Yo. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan, nak? Rosmaya bisa menyimpulkan? Rosmaya? Tidak bisa. Bisa tidak? Materi permainan bola voli yang kelas 12 nih. Ayo, ada yang bisa menyimpulkan? Mana nih yang lain nih? Nurul, bisa menyimpulkan Nurul? Abim? Jeng? Bisa? Yo, yang bisa menyimpulkan. Permainan bola voli. Dah, Bapak simpulkan ya. Nah, di sini berarti permainan bola voli ini ya, di kelas 12 ini kita menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi dan taktik dalam permainan bola voli ya. Nah, di sini kita kelas 12 yaitu ada taktik dalam penyerangan ya, ada strategi dalam penyerangan, yaitu ada taktik dalam bertahan dan strategi dalam pertahanan ya. Nah, di sini dijelaskan tadi ya, yaitu permainan bola voli yaitu merupakan olahraga yang dimainkan oleh dua tim yang berlawanan. Masing-masing dari tim yaitu memiliki 6 anggota pemain ya. Sudah itu tujuan dari permainan bola voli yaitu adalah melempar bola dari atas net agar bisa jatuh ke arena atau ke lapangan bermain lawan ya. Dan mencegah lawan melakukan penyerangan serupa terhadap tim kita atau ke kita ya. Nah, itu tadi pengertiannya. Nah, sudah itu masuk ke analisis strategi dan taktik penyerangan dalam permainan bola voli. Nah, di sini dijelaskan juga taktik adalah suatu cara yang digunakan dalam pertandingan untuk mencari kemenangan yang secara sportif. Nah, di sini taktik penyerangan dalam permainan bola voli dapat diartikan suatu cara atau siasat yang dilakukan untuk mengungguli lawan saat pertandingan ya. Taktik penyerangan berarti suatu cara yang ditetapkan agar dapat mematikan bola di daerah lawan ya, yang sesuai dengan peraturan permainan. Nah, di sini pola penyerangan ada 4 jenis ya, yaitu pertama smash ya, smash frontal smash ya, smash depan, yaitu frontal smash dengan twist, yaitu smash depan dengan memutar ya, smash dari pergelangan tangan dan dom ya, smash pura-pura atau tipuan ya. Berhasil tidak suatu penyerangan yang dilakukan oleh smasher bertanggung terhadap umpan bola yang diberikan oleh sitter atau pengumpan. Nah, di sini pola penyerangan ada 4 jenis ya. Dalam pola penyerangan itu ya dengan sering disebut dengan smash. Nah, sudah itu ada tahapannya. Selain itu adalah melakukan smash ada 4 tahapan gerakan yang harus diperhatikan, antara lain yaitu run up, lari menghampiri. Nah, lari menghampiri yaitu yang kedua, take up yaitu melompat. Yang ketiga beat atau memukul ya. Dan yang yang keempat landing atau mendarat. Nah, proses penyerangan lebih terkonsep maka diterapkan beberapa pola penyerangan. Nah, di sini pola penyerangan, teknik penyerangan ada menggunakan 4 SM,
strip 2 SU ya. Sudah itu 4 SM, strip 1 SU, strip 1 U ya. SM tadi dijelaskan yaitu smasher, kalau SU itu seat upper ya, yang kalau U itu universal ya. Nah, itu dalam pola penyerangan tadi. Nah, yang kedua yaitu analisis strategi dan taktik pertahanan ya. Di sini pertahanan dibagi menjadi 3. Yang pertama di atas net atau blocking, yang kedua pertahanan daerah tengah, dan yang ketiga pertahanan daerah lapangan belakang. Nah, di dalam pola blocking atau bendungan yaitu mencakup 2 aspek, yaitu menerima smash ya dan membendung bola dengan memblok ya, dengan blocking tadi. Nah, di sini taktik-taktik membendung bola membendung bola atau blok dalam permainan bola voli yaitu gerakan menghadang serangan lawan. Nah, di dekat net dengan cara melompat ke atas atau sambil meluruskan kedua tangannya ke atas. Nah, blok ini sering digunakan dalam permainan bola voli yaitu untuk membendung satu pemain ya, membendung satu pemain, 2 pemain, 3 pemain ya. Itu dalam memblok. Berarti bisa memblok itu 1 orang, 2 orang, 3 orang, itu bisa dilakukan di dalam memblok bola dari smash lawan ya. Nah, bisa dipahami itu? Bisa dipahami ya? Berarti materi kita permainan bola voli itu terdiri dari 2 poin. Yang pertama strategi dan taktik dalam penyerangan, yang kedua strategi dan taktik bertahan ya. Bisa dipahami ya nak? Nurul bisa dipahami Nurul? Bisa Nurul? Nih Bapak tanyalah. Siap Nurul? Ya Pak. Ya. Siap. Nah, berapa di sini dijelaskan pola penyerangan. Nah, ada 4 tahap gerakan yang dilakukan dalam proses smash. Apa saja tadi? 4 tahap. Nah, itu hit, terus landing. Landing. Itu 4 itu ya. Di dalam melakukan Gerakan penyerangan. Penyerangan dalam smash. Ya. Nah, bisa dipahami ya. Kalau yang apa tadi? Kalau dalam pola penyerangan tadi ada 4 jenis smash. Smash apa aja? Frontal smash. Terus? Frontal smash dengan twist. Smash dari pergelangan tangan dan dam. Bisa dipahami itu ya? Yang bahasa Indonesianya bisa diingat kan? Ya. Nah, kalau yang apa tadi tahapan untuk smash tadi? Yang pertama yaitu kalau bahasa Indonesianya? Lompat. Ya. Lari menghampiri. Lari menghampiri, terus lompat, memukul dan mendarat. Nah, itu dalam melakukan smash ya. Nah, kalau smash tadi berapa jenis? 4 jenis tadi apa saja? Yaitu smash depan, apalagi? Smash depan dengan memutar. Nah, terus smash pergelangan tangan. Terus smash pura-pura. Smash pergelangan tangan dan smash dam atau berpura-pura ya. Tahu tuh smash berpura-pura? Tipuan. Padanya kami. Ya. Ya Nurul apa? Smash. Kayak mengecoh enggak sih Pak? Kayak mengecoh. Ya, kalau smash tadi itu apa? Bolanya menukik ke bawah ya. Ke arena lapangan lawan. Berarti kalau smash pura-pura berarti bolanya
ditipu ya, ditipu atau dikecoh. Itu dalam smash pura-pura. Tapi tetap ke area lapangan lawan ya. Nah, bisa dipahami itu ya, Nak? Bisa dipahami ya? Coba. Nah, kalau sudah paham, silakan membuat video presentasinya ya. Waktu 2 minggu. 2 minggu untuk melakukan atau membuat video presentasinya. Bisa dipahami tuh, dikit poinnya tuh ya. Apa tadi, Asri? Poin pertama apa dalam permainan bola voli? Yang kelas 12, materi kelas 12? Strategi Menganalisis taktik dan penyerangan, Nah, taktik dan strategi penyerangan dalam bola voli. Yang kedua, menganalisis strategi dan taktik pertahanan dalam bola voli. nah oke. Bisa dipahami ya. Tanyakan lagi? Ya. Pak. Aman? Aman. Hmm. Ya, Pak. Mau apa lagi? Habis ini belajar apa? MTK, Pak. MTK. Nah, berarti yang Zoom dengan Bapak aja ya? Iya, Pak, cuma dengan Bapak. Cuma dengan Bapak, enggak apa-apa ya. Kita setiap 3 kali pertemuan cuma sekali kok. Oke? Dah? Oke, Pak. Bapak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Silakan dibuatkan video presentasinya, tenggat waktunya 2 minggu, jangan sampai lalai dalam waktu 2 minggu tersebut. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ditinggal Zoom meetingnya. Siapa, Pak? Yuk.